Dimasi dunia lain kali ini berada di tempat fenomenal, yaitu Gunung Kunci. Kota Kulen, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gunung Kunci yang sudah berdiri sejak tahun 1917 merupakan sebuah benteng pertahanan pada zaman Belanda untuk memantau warga Sumedang agar tidak memberontak kepada Belanda saat itu. Yang memiliki luas 2.600 meter persegi ini memiliki kurang lebih 22 ruangan dan 3 lantai yang merupakan ruang prajurit, ruang perwira, dan benteng pertahanan. Cerita sejarah mengungkapkan banyak korban berjatuhan dari pihak Belanda dan Indonesia. Cerita mistis pun berkembang. Beberapa masyarakat pernah mengalami gangguan gaib saat berdiam diri di Goa Gunung Kunci ini. Beberapa fenomena mistis kerap terjadi. Suara berat langkah kaki, jeritan suara wanita yang konon merupakan korban di benteng ini. Penampakan siluman harimau dan sosok kuntilanak yang disebut-sebut menghuni gua Belanda ini. Nah, ini di ruangan sini juga sering kejadian-kejadian, misalkan ada penampakan. Kebanyakan di sini yang saya pernah lihat itu, atau rekan-rekan saya yang lihat juga, penampakan itu perempuan yang kelihatan itu. Berhasilkah para peserta uji nyali mengungkap Gunung Kunci yang fenomenal? Malam ini, Dimasi Dunia Lain. Jeritan, tangisan, rintihan karena kesakitan, bahkan derap langkah para prajurit sering terdengar dari dalam gua ini. Para pengunjung sering mengalami kerasukan atau yang kita kenal dengan kesurupan. Lalu bagaimana perjuangan para peserta uji nyali kita? Saksikan Dimasi Dunia Lain. Sekarang saya akan coba mendeteksi. Ada beberapa ruangan di sini. Ada sekitar 3 ruangan. Ruangan pertama. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, pemirsa, benar-benar kami udah ngerasain hawanya beda banget dari awal anak tangga menuju lorong sampai masuk ke ruangan ini.
benar-benar beda banget. Dan di sini Nabila banyak lihat beberapa korban-korban yang kategorinya masih kategori muda, belum terlalu tua, tapi banyak banget korban-korban yang di sini. Dan ada ruangan-ruangan prajurit yang di lorong kedua ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan di sini benar-benar, ya Allah, pemirsa, Nabila benar-benar ngerasain ngap, panas, banyak banget. Ada yang nempel di tembok, persis banget. Yang lagi ngerintih, kesakitan, benar-benar ngerasain sedihnya. Astagfirullahaladzim. Ibu tua, Nabila benar-benar ngerasain nyesek. Ya Allah, Nabila bakal coba move menuju ruangan yang ketiga. Di sini lorongnya pun juga, astagfirullahaladzim. Di belakang Nabila ada anak tangga, dan Nabila bener-bener lihat jelas kaki gede banget, kaki gede banget, seretan, bunyi-bunyi seretan dari korban-korban yang sudah dianiaya. Dan assalamualaikum, ini ruangan yang ketiga. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Aduh, udah berat banget, Nabila udah pusing banget ini. Di sini bener-bener di sini lebih berat, penuh, ruangan terberat
siapapun yang ada di dalam sana, dengarkan suara saya. Keras sekali punggungnya sama aku. Bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar suara saya ya? Baik Kang Arif, tadi Nabila berusaha untuk naik ke atas terus ini ya. Tangga demi tangga dilalui dan biasanya Nabila berinteraksi nanti setelah ini bisa kita dengarkan apa yang diomongkan tadi mungkin ya dengan makhluk yang ada di sini. Dan kalau Kang Arif lihat, ini ruangan atas adalah ruangan untuk menuju ke bagian sisi lain dari gua ini ya. Sisi banget. Ada sesuatu di atas sana yang memang menarik Nabila, masuk ke Nabila ya, untuk membawa Nabila ke sana. Tanpa sengaja luapan api di tempat ini terbakar cukup keras sekali. Jadi lilin di bawah tiba-tiba kebakar, koreknya terbakar semua ya. Baik, kita coba ke bawah ya. Ya baik, Nabila boleh kita bertanya sedikit mungkin ya. Tadi Nabila sempat tertarik ke bagian atas, artinya ruangan pertama, ruangan kedua, dan ruangan ketiga mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini dari awal ya, ruangan pertama ini tuh kalau aku lihat tuh kayak ada beberapa kategori gitu. Dari usia paling muda gitu, terus middle. Oh jadi dipisahkan melalui usia ya. Dari kategori. Anak-anak mungkin ini dewasa dan itu yang lebih tua. Iya, yang di sana tuh lebih berat gitu kayaknya, yang di sana lebih spesifik. Maksudnya kadarnya sih sama disiksanya gitu, cuma kadarnya yang lebih berat itu emang yang ruangan yang belakang gitu, karena tadi tuh saya waktu di belakang memang bener-bener ngambil salah satu korban wanita yang bener-bener dia tuh kayak rasa bener-bener sakit banget, apa sih kayak dijambak gitu rambutnya, terus tangannya tuh ditarik, diseret, yang bener-bener diseret gitu. Baik, luar biasa. Artinya tadi yang masuk ke dalam Nabila adalah sosok wanita yang tersiksa di sini. Kang Arif sedikit mungkin. Kang Arif, 3 tempat atau ruangan ini memang menjadi saksi penyiksaan di zaman penjajahan Belanda. Dan kalau misalnya Kang Arif lihat darah-darah yang berceceran ini atau darah-darah bekas penyiksaan itu sebenarnya memiliki jasad atau lebih utama jasad atau darah, mungkin bisa kita ceritakan. Jadi jasad dan darah sesuatu yang berbeda, tapi satu yang menyatu ya. Jasad tanpa darah nggak bisa hidup. Begitupun darah tanpa jasad juga percuma. Jadi sama seperti kaca dengan kulit ya. Jadi intinya darah yang mencacar di sini adalah menggambarkan jiwa-jiwa yang penuh dengan apa ya, kesakitan ya. Sehingga
boleh bisa dikatakan belum sempurna. Belum sempurna. Artinya pada saat meredam nyawa di sini lalu jasadnya dibawa ke atas, tetap yang menjadi ancaman adalah di mana pada saat darah itu bercucuran ya. Ketika darah itu habis maka jasadnya tidak bisa apa-apa. Baik. Banyak sekali pemirsa di rumah mungkin yang salah, yang lebih angker atau lebih serem adalah pada saat melihat tubuh atau jasad seseorang. Namun sesungguhnya pada saat darah diteteskan pertama kali, disitulah yang istilahnya harus kita waspadai. Dan di tempat inilah darah-darah para yang disiksa terdahulu disiksa dengan cukup kejamnya bercucuran di tempat ini. Dan kita akan masukkan peserta uji nyali kita. Baik, ruangan ini memang cukup sempit ya, dan cukup kembali lagi pada saat kita di gua-gua sebelumnya juga udara sangat sedikit ya. Baik, kita coba maju ke depan, mari silakan. Saya akan menerangkan sedikit ya. Saya akan buka penutup matanya. Bisa dengar suara saya? Saya buka penutup matanya ya. Baik, Mega sedikit mungkin Nabila bisa menceritakan. Ya, Mega, jadi di sini ada 3 ruangan ya. Di sini tempatnya para korban mendahului pembantaian. Di sini ada, kalau aku lihat ada beberapa kategori muda, anak-anak muda, dan yang paling berat yang udah beratnya udah dewasanya di bagian belakang. Dan hati-hati, daerah belakang ini emang yang paling berat karena prajurit-prajurit tadi juga suka memantau ya. Saya setiap ruangan ini mereka pasti datang prajurit-prajurit itu gitu. Dan sebenarnya memang saat ini sudah cukup padat sekali ya, Kang Arif ya. Baik, sudah Anda jaga baik-baik lini ini. Kamu sudah diterangkan semua peraturan uji nyali? Sudah. Kembali lagi Mega ya? Iya. Sudah diterangkan semua peraturan uji nyali? Sudah. Selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Gampang, cuma saya mengganggu. Saya cuma menghindari saya. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, saya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gampang, ya Allah. Assalamualaikum. Gampang. Dan semua ganggu. Ya Allah. Ya Allah. Gampang. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Gak ganggu, astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Suara apa yang jalan? Selanjutnya di masih dunia lain. Gak ganggu kok. Numpang-numpang. Astagfirullah. Ya Allah. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim.